Suamiku kecelakaan hingga lumpuh. Aku terpaksa banting tulang menggantikan ia bekerja cari uang. Tak disangka aku justru syok saat tahu suamiku yang lumpuh hobi tiduri wanita cantik saat aku pergi bekerja. Ternyata aku selalu menganggap rumah tanggaku sederhana tapi penuh bahagia. Suamiku seorang sopir truk. Walau gajinya pas-pasan, kami selalu punya cara untuk saling menguatkan. Makan tempe goreng di teras rumah kecil, bercanda hingga larut malam, itu sudah cukup membuatku merasa menjadi perempuan paling beruntung. Aku janji, Dek, walau kita nggak punya rumah mewah, aku bakal bikin kamu ketawa tiap malam, kata suamiku, Arif, suatu ketika sambil mengunyah tempe hangat yang baru saja kuangkat dari wajan. Aku tertawa, menepuk bahunya. Janji jangan cuma manis di mulut. Mas, nanti kalau aku tua, jangan ditinggalin, loh. Ia menatapku dengan mata yang selalu tulus. Aku sopir truk, bukan sopir cinta. Jadi aku cuma punya satu penumpang seumur hidup. Kamu. Ucapan itu melekat di hatiku. Hidup kami sederhana, tapi penuh cinta. Tak ada pesta besar, tak ada liburan keluar kota, tapi ada kebersamaan yang hangat setiap hari. Namun, kebahagiaan itu runtuh begitu cepat. Malam itu, saat aku sedang mencuci piring, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Suara di seberang membuat tubuhku seketika dingin. Bu, suaminya kecelakaan. Truk terguling di jalan tol. Sekarang dibawa ke rumah sakit. Piring di tanganku nyaris jatuh. Astagfirullah, Mas Arif. Gimana keadaannya? Suaraku bergetar. Masih hidup, Bu. Tapi kakinya parah. Cepat ke rumah sakit. Aku tak ingat bagaimana aku berlari keluar rumah malam itu. Aku naik ojek online dengan air mata yang tak berhenti jatuh. Doaku hanya satu, ya Allah, selamatkan suamiku. Saat sampai di rumah sakit, aku melihatnya terbaring di ranjang darurat. Kakinya diperban, wajahnya pucat, dan ada darah yang mengering di pelipisnya. Mas, suaraku tercekat, aku meraih tangannya. Ia membuka mata pelan, tersenyum lemah. Dek, aku masih hidup. Tangisku pecah. Aku menunduk, mencium tangannya yang penuh luka gores. Kenapa bisa begini, Mas? Kenapa harus kamu? Arif menarik napas panjang, menahan rasa sakit. Rem truk blong, aku udah coba kendalikan, tapi tetap terguling. Syukurlah aku masih bisa keluar. Dokter datang menghampiri. Istrinya ya? Suami Anda mengalami patah tulang serius di kaki kanan. Dia butuh operasi dan waktu pemulihan lama. Untuk sementara, dia tidak bisa bekerja. Kata-kata itu menghantamku seperti palu. Tidak bisa bekerja? Bagaimana dengan kehidupan kami? Aku menatap Arif yang terbaring lemah, lalu menatap dokter. Berapa lama kira-kira, Dok? Minimal 6 bulan untuk pemulihan. Itu pun belum tentu bisa kembali normal seperti semula. Aku merasa bumi berputar. Tapi aku menahan diri, menatap suamiku. Ia terlihat ingin meminta maaf. Dek, aku beban buat kamu sekarang, katanya lirih. Aku cepat menggeleng. Jangan bilang begitu, Mas. Kamu suami aku. Aku yang harus kuat. Hari-hari berikutnya adalah ujian berat. Arif hanya bisa terbaring di rumah. Ia berusaha tersenyum setiap kali aku menemaninya, tapi aku tahu, di balik senyumnya, ada rasa bersalah. Suatu malam, aku duduk di samping ranjangnya setelah pulang kerja. Wajahku letih, tubuhku terasa remuk, tapi aku memaksa tersenyum. Capek ya, Dek?
Tanya Arif, suaranya pelan. Lumayan, aku menyandarkan kepala di pinggiran ranjang. Shift siang tadi bikin badan pegel semua. Ia menatapku lama. Aku nggak tega lihat kamu kerja keras begini. Harusnya aku yang cari nafkah, bukan kamu. Aku menghela napas, mencoba menenangkan hatinya. Mas, denger ya. Aku kerja bukan karena aku ingin jadi pahlawan, tapi karena kita keluarga. Kalau aku berhenti, siapa yang bayar kebutuhan rumah? Siapa yang beli obat kamu? Matanya berkaca-kaca. Tapi aku merasa gagal jadi suami. Aku menggenggam tangannya erat. Gagal itu kalau kamu ninggalin aku, Mas. Selama kamu masih ada, walau nggak bisa jalan, aku tetap merasa lengkap. Arif menunduk, air matanya jatuh. Kamu terlalu baik buat aku. Aku tersenyum, meski hati sesak. Aku bukan baik, Mas. Aku cuma istri yang cinta sama suaminya. Sejak hari itu, aku resmi jadi tulang punggung keluarga. Aku diterima bekerja di pabrik dengan sistem shift, kadang siang, kadang malam. Berat rasanya. Pulang dini hari, pagi harus menyiapkan sarapan, lalu kerja lagi. Suatu pagi, aku sedang menggoreng telur dengan mata masih setengah tertutup karena mengantuk. Arif memanggil dari ruang tamu. Dek, sini sebentar. Aku mematikan kompor dan menghampirinya. Kenapa, Mas? Ia menunjuk wajahku. Kamu pucat. Jangan maksain kerja terus. Aku takut kamu sakit. Aku tersenyum hambar. Kalau aku sakit, siapa yang jaga kamu? Ia menggenggam tanganku. Aku lebih rela nggak makan sehari daripada lihat kamu jatuh sakit. Hatiku terasa hangat, tapi juga pilu. Aku tahu ia benar-benar cemas. Tapi aku tak bisa berhenti. Hidup harus terus berjalan. Malam-malam panjang sering kulewati dengan air mata. Kadang aku duduk sendirian di dapur, menatap piring kosong, sambil menahan lelah. Arif pernah memergokiku menangis. Ia langsung panik. Dek, kamu kenapa? Aku buru-buru mengusap air mata. Nggak apa-apa, cuma kecapean. Ia menatapku tajam. Jangan bohong sama aku. Aku tersenyum, meski basah oleh air mata. Aku nangis bukan karena nyesel kerja. Aku cuma kangen masa-masa kita dulu. Duduk di teras sambil makan tempe, bercanda sampai ketawa-tawa. Arif menelan ludah, suaranya serak. Aku janji, Dek, kalau aku bisa jalan lagi, aku bakal gantiin semua capek kamu. Kita akan ketawa lagi. Aku mengangguk pelan. Aku percaya, Mas. Dan sejak itu, aku mencoba lebih tegar. Walau tubuhku sering lelah, walau aku sering menangis diam-diam, aku selalu berusaha tersenyum di depan suamiku. Karena aku tahu, senyumku adalah kekuatan baginya. Malam-malam aku sering jatuh tertidur di kursi ruang tamu, masih mengenakan seragam pabrik yang bau keringat dan minyak mesin. Lampu temaram, suara jam dinding berdetak pelan, dan tubuhku remuk seakan diperas habis. Aku tak lagi sempat mandi atau bahkan mengganti baju. Arif, suamiku, sering hanya duduk memandangiku. Matanya murung, bibirnya kaku, dan wajahnya seperti menahan sesuatu yang tak pernah diucapkan. Aku tahu, dalam hatinya ia merasa hancur. Lelaki yang dulu gagah mengendarai truk besar, kini hanya bisa duduk dengan kaki yang belum pulih, menatap istrinya banting tulang. Suatu malam, aku benar-benar tak kuat. Tubuhku jatuh di kursi, napas tersengal, dan air mataku menetes begitu saja. Aku ingin tidur, tapi rasa sesak di dada membuatku sulit memejamkan mata. Perlahan aku berkata lirih,
hampir berbisik. "Mas, tolonglah, bantu sedikit di rumah. Aku capek banget." Arif menghela napas panjang, lalu mendengus. Wajahnya berubah tegang. "Jadi maksudmu aku ini beban? Nggak berguna?" Kata-katanya menusuk seperti pisau. Aku terdiam, menatapnya dengan mata berkaca. "Aku nggak bilang begitu, Mas. Aku cuma minta kamu bantu sedikit. Nggak harus yang berat-berat, mungkin nyapu pelan-pelan, atau lipat baju. Aku cuma butuh kamu ikut hadir, ikut berjuang bareng aku." Tapi suaranya meninggi. "Aku ini laki-laki, Dek. Kerjaanku harusnya di jalan, bukan di dapur. Kamu tega bilang aku harus nyapu, lipat baju? Itu makin bikin aku merasa kayak orang cacat." Aku terhenyak. "Mas, aku cuma minta tolong, bukan merendahkan." "Ah, kamu nggak ngerti." Arif membuang wajahnya. "Sejak aku nggak bisa kerja, aku tahu semua berubah. Kamu yang cari uang, kamu yang ngurus rumah. Aku ini apa? Cuma duduk, makan, minum obat. Jadi beban, iya kan?" Aku berdiri, tubuhku gemetar antara lelah dan sakit hati. "Kalau aku anggap kamu beban, Mas, aku nggak akan bertahan sampai sekarang. Aku bisa aja pergi, tinggalin kamu. Tapi aku nggak lakukan itu. Aku di sini, berjuang mati-matian justru karena aku sayang sama kamu." Arif terdiam, menatapku dengan mata merah. "Tapi kamu tetap capek. Kamu tetap kecewa." Aku menutup wajah dengan telapak tangan. Air mataku jatuh deras. "Ya, aku capek. Aku manusia, Mas. Aku punya batas. Aku kerja shift malam, siang harus masak, cuci, urus semua. Aku juga butuh sandaran. Aku butuh kamu, bukan cuma duduk diam sambil merasa paling menderita." Keheningan panjang menyelimuti ruangan. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Akhirnya, Arif bersuara pelan, parau. Aku nggak tahu harus gimana, Dek. Setiap kali coba bangun, kakiku sakit. Aku pengen bantu, tapi setiap gerakan kecil aja rasanya kayak ditusuk." Aku menurunkan tanganku, menatap wajahnya yang penuh rasa putus asa. "Aku tahu, Mas. Aku tahu kamu sakit. Tapi yang bikin aku makin hancur itu bukan kakimu, tapi caramu menutup diri. Kamu pikir aku nggak bisa ngerti penderitaanmu? Aku ngerti. Tapi jangan sampai rasa sakitmu bikin aku merasa sendirian." Ia menggigit bibir, lalu mengusap wajahnya. "Maaf, mungkin aku terlalu keras kepala." Aku duduk kembali di kursi, menatapnya lelah. "Aku nggak butuh minta maaf, Mas. Aku cuma butuh kita saling kuat. Aku kerja di luar, kamu bantu di dalam. Sekecil apapun, itu berarti buat aku." Arif menunduk, lama sekali, lalu akhirnya berkata lirih, "Baiklah, aku coba." Malam itu, kami duduk berdua dalam hening. Aku tahu, luka di hatinya lebih dalam daripada luka di kakinya. Dan aku, meski letih, tak bisa berhenti berharap bahwa suatu hari nanti, ia akan benar-benar menemukan kembali dirinya. Keesokan harinya, aku berangkat kerja lebih awal. Saat pulang, aku terkejut melihat meja sudah rapi. Baju-baju yang biasanya tercecer sudah terlipat, meski tak beraturan. "Mas, kamu yang lakukan ini?" tanyaku. Arif tersenyum kecil, kikuk. "Aku coba lipat baju. Nggak tahu benar apa enggak." Tangan aku agak kaku. Aku mendekat, memeluknya. "Terima kasih. Ini lebih dari cukup." Ia mengusap rambutku. "Aku cuma nggak mau kamu selalu merasa sendirian."
Aku tersenyum, walau air mata menetes. Itu yang aku butuhkan dari kamu. Kehadiran, bukan kesempurnaan. Namun, jalan kami tak mudah. Malam-malam berikutnya, pertengkaran kecil kadang masih muncul. Aku yang kelelahan, mudah tersulut. Ia yang rapuh, mudah tersinggung. Suatu kali, aku pulang larut dan menemukan Arif duduk murung. Ia menatapku begitu lama, lalu berkata, "Dek, kamu gak pernah capek sama aku? Gak pernah kepikiran ninggalin aku, nyari hidup yang lebih baik?" Pertanyaannya menusuk hati. Aku terdiam, lalu duduk di sampingnya. "Mas, kalau aku cuma mikirin gampangnya hidup, aku gak akan nikah sama sopir truk. Aku pilih kamu bukan karena harta, tapi karena hatimu. Jangan pernah ragukan itu." Ia terisak, menutup wajahnya. "Aku takut kamu beneran pergi." Aku menarik tangannya, menatap matanya yang basah. "Aku akan tetap di sini. Tapi aku butuh kamu juga ada di sini, bukan cuma ragamu, tapi hatimu. Jangan biarkan aku berjuang sendirian." Malam itu, kami menangis bersama. Dan di dalam tangis itu, aku merasa ada secercah cahaya. Meski jalannya penuh duri, mungkin, hanya mungkin, kami masih bisa tetap berjalan beriringan. Pertengkaran soal uang mulai jadi makanan sehari-hari di rumah kecil kami. Setiap akhir bulan, saat tagihan datang, wajah Arif selalu berubah muram. Aku bisa merasakan tekanan di matanya, meski ia tak banyak bicara. Tapi malam itu, amarahnya akhirnya pecah. "Ratna, kenapa gajimu gak cukup-cukup juga?" bentaknya dengan suara keras, membuatku terlonjak dari kursi. "Kamu kerja siang malam, tapi kok tiap bulan kita tetap aja tekor? Apa kamu gak bisa kerja lebih giat?" Aku terperanjat, dadaku sesak. Suaranya bagai petir yang menghantam keheningan rumah. "Mas," suaraku bergetar, "aku sudah kerja siang malam. Aku ini manusia, bukan mesin. Apa kamu pikir aku sengaja bikin gaji ini habis begitu saja?" Arif menatapku tajam. "Kalau kamu benar-benar mikirin rumah ini, kamu harusnya bisa cari tambahan. Lihat tetangga sebelah, istrinya bisa kerja sambil jualan online. Kamu kenapa nggak bisa begitu?" Air mataku jatuh. "Mas, jangan bandingkan aku sama orang lain. Aku berangkat pagi, pulang dini hari. Badanku rasanya mau rontok. Aku masih masak, nyuci, ngurusin kamu. Apa itu masih kurang?" Arif terdiam sesaat, lalu menunduk. Tapi ucapannya berikutnya lebih menusuk. "Jadi sekarang kamu mau bilang aku ini penyebab semua ini? Karena aku gak kerja, makanya kamu jadi sengsara?" Aku menggeleng cepat, sambil menangis makin keras. "Aku gak pernah bilang begitu. Aku cuma minta kamu ngerti, Mas. Aku capek. Aku juga manusia. Aku butuh kamu ada di pihakku, bukan malah marah-marah gini." Keheningan tiba-tiba menyelimuti ruang tamu kami. Hanya isak tangisku yang terdengar. Arif menghela napas berat, tangannya gemetar menahan emosi. Aku cuma gak terima, Dek. Rasanya kayak semua harga diriku hilang. Aku dulu bisa kasih kamu makan, sekarang malah kamu yang banting tulang. Aku merasa gak berguna." Aku menatapnya lewat mata yang buram karena air mata. "Mas, aku gak butuh kamu jadi orang kaya. Aku gak butuh kamu punya uang banyak. Aku cuma butuh kamu jadi sandaran. Aku butuh kata-kata yang bikin aku kuat, bukan bentakan yang bikin aku makin hancur." Arif menutup wajah dengan kedua tangannya. "Aku minta maaf." Suaranya lirih, serak. "Aku marah bukan ke kamu, tapi ke diri sendiri. Tapi akhirnya malah kamu yang kena."
Aku duduk di sampingnya, meski hatiku masih perih. Aku tahu, Mas. Aku tahu kamu tersiksa karena nggak bisa kerja. Tapi tolong, jangan sampai rasa sakit itu kamu lempar ke aku. Aku juga lagi berperang dengan diriku sendiri. Aku berjuang supaya dapur kita tetap ngebul, supaya obatmu tetap terbeli. Jangan bikin aku merasa sendirian. Arif menoleh perlahan, menatap wajahku yang penuh air mata. Aku janji gak akan bentak kamu lagi. Aku hanya tersenyum pahit. Aku sudah dengar janji itu berkali-kali, Mas. Yang aku butuh bukan janji, tapi sikap. Malam itu kami tidur saling membelakangi. Udara di rumah kecil kami terasa dingin, lebih dingin dari malam-malam sebelumnya. Aku menangis dalam diam, menahan suara isak agar tidak terdengar. Di sisi lain, aku tahu Arif juga tidak terlelap. Bahunya naik turun, tanda ia menahan sesuatu. Entah penyesalan, entah rasa sakit yang tak pernah bisa ia ungkapkan dengan benar. Hari-hari setelah itu, rumah kami seperti kehilangan cahaya. Aku tetap bekerja, tetap memasak, tetap mencuci, tapi tak ada lagi canda atau senyum yang mengiringi. Arif lebih banyak diam, menatap kosong keluar jendela. Kadang aku ingin bicara, tapi lidahku keluh, takut pertengkaran kembali pecah. Suatu sore, saat aku pulang kerja lebih cepat, aku menemukan Arif duduk sendiri sambil memegang catatan keuangan rumah. Lembaran itu penuh coretan angka. "Mas lagi apa?" tanyaku hati-hati. Ia menghela napas. "Aku coba hitung-hitung lagi, Dek. Tapi tetap aja, uangmu gak cukup buat semua. Aku bingung harus gimana." Aku meletakkan tas kerjaku, lalu duduk di sampingnya. "Aku bisa coba lembur, Mas. Atau mungkin cari kerja tambahan pas libur." Arif menoleh cepat, wajahnya panik. "Jangan, kamu udah capek banget. Aku gak mau kamu tumbang gara-gara kerja terus." Aku tersenyum tipis. Kalau bukan aku, siapa lagi? Masih mau nunggu mukjizat jatuh dari langit? Ia terdiam. Lalu perlahan berkata, "Andai aja kakiku bisa dipakai lagi, mungkin semua gak akan begini." Aku menggenggam tangannya erat. "Aku gak minta kakimu pulih secepat itu, Mas. Aku cuma minta kamu jangan jatuhin aku dengan kata-katamu. Itu lebih berat dari semua pekerjaan di pabrik." Arif menatapku lama, matanya berkaca-kaca. "Aku sadar, aku nyakitin kamu. Aku janji bakal belajar sabar." Aku menarik napas panjang. "Aku juga akan lebih sabar, Mas. Tapi kita harus jalan bareng. Jangan biarkan uang merenggut kebahagiaan kita." Malam itu, aku tidur dengan perasaan campur aduk. Aku tahu hidup kami masih akan penuh tantangan. Tapi aku juga tahu, jika kami terus saling menyalahkan, kami akan benar-benar kehilangan satu sama lain. Di balik semua luka, aku masih percaya bahwa cinta yang dulu membuat kami bahagia bisa menjadi alasan kami bertahan. Suatu malam aku pulang lebih cepat dari biasanya. Pabrik mati listrik, jadi para pekerja dipulangkan. Aku berjalan dengan langkah letih, berharap bisa istirahat lebih lama malam itu. Begitu membuka pintu rumah, hidungku langsung diserbu aroma yang asing. Wangi manis menusuk, bukan bau minyak kayu putih atau balsem yang biasa kupakai, bukan pula aroma sabun cuci kami yang sederhana. Ini jelas parfum wanita, harum elegan yang tak mungkin berasal dari rumah kecil kami. Aku tertegun. Pandanganku menyapu ruangan. Di kursi ruang tamu, tergantung baju suamiku. Aku berjalan mendekat, menunduk, dan mencium kainnya. Benar saja, aroma parfum itu begitu kuat, menempel di serat kain. Jantungku berdegup kencang. Tanganku gemetar memegang baju itu. "Mas,
Panggilku lirih, hampir tak terdengar. Arif muncul dari kamar dengan tongkat kecil penyangga kakinya. Wajahnya tampak kaget melihatku sudah ada di rumah. "Dek, kok cepat pulang?" tanyanya. Aku menatapnya dengan mata berair, suara bergetar. "Mas, ini parfum siapa? Kok ada di bajumu?" Arif terdiam sepersekian detik, tapi lalu wajahnya mengeras. Suaranya meninggi, penuh kemarahan. "Jangan ngaco, Ratna. Kamu capek sampai mikir aneh-aneh." Aku terpaku. "Aku cuma nanya, Mas. Aku tahu betul kita nggak punya parfum kayak gini. Aku juga nggak pernah pakai wangi seperti ini." Ia mendengus, melangkah sedikit lebih dekat. "Mungkin tadi waktu aku keluar sebentar ada orang yang numpuk parfum di dekatku, atau aku ketemu orang di jalan. Jangan langsung nuduh macam-macam." Aku menggeleng, air mataku menetes. "Aku nggak nuduh. Aku cuma curiga. Karena wangi ini terlalu kuat. Seolah-olah ada yang duduk dekat banget sama kamu." "Ratna," bentaknya, membuatku tersentak. "Jangan bikin masalah baru. Hidup kita udah susah, jangan tambah ribet dengan curigaan gak jelas begitu." Aku terdiam, bibirku bergetar. "Aku cuma istri, Mas. Aku capek kerja di luar. Aku pulang, aku pengen rumah ini jadi tempat paling aman. Tapi sekarang aku malah merasa asing." Arif memukul tongkatnya ke lantai, wajahnya merah. "Kamu mau bilang aku selingkuh, gitu? Hah? Aku ini cacat, Ratna. Mana mungkin ada perempuan yang mau sama aku sekarang? Kamu pikir aku punya tenaga buat main belakang?" Aku menunduk, menangis semakin keras. "Aku nggak tahu, Mas. Aku benar-benar nggak tahu. Tapi hati aku nggak bisa bohong. Ada yang aneh." Ia menarik napas kasar, lalu duduk dengan wajah menunduk. "Kenapa kamu nggak bisa percaya sama aku?" Aku mendekat pelan, suaraku lirih. "Aku ingin percaya, Mas. Tapi tolong, jangan bentak aku tiap kali aku tanya. Kalau memang nggak ada apa-apa, jawab aja dengan tenang." Arif terdiam, lama sekali. Lalu ia berkata pelan, "Aku keluar tadi sore. Teman lama nemuin aku. Dia datang sama istrinya. Mungkin itu wangi dari bajunya. Puas?" Aku menatapnya lekat-lekat. "Kalau memang begitu, kenapa dari tadi Mas marah-marah? Kenapa nggak langsung bilang dari awal?" Ia tak menjawab, hanya menunduk. Aku menutup wajah dengan tangan, bahuku bergetar. "Mas, aku berjuang mati-matian di luar sana. Aku cuma minta satu hal, kejujuran. Aku bisa terima apa saja, asal Mas jujur. Jangan bikin aku merasa bodoh di rumahku sendiri." Keheningan panjang menggantung di antara kami. Suara jangkrik dari luar jendela terdengar jelas, menambah sesak suasana. Arif akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya memerah, seperti menahan sesuatu. "Ratna, aku nggak selingkuh. Aku bersumpah. Tapi kalau kamu tetap curiga, aku nggak tahu harus gimana lagi." Aku menatapnya lama, mencoba membaca wajahnya. Tapi luka di hatiku sudah terlanjur terbuka. Rasa curiga itu, meski ia menyangkal, tetap tumbuh diam-diam. Malam itu aku tidur dengan hati tak tenang. Di sampingku, Arif memalingkan wajahnya ke arah lain. Ada jurang tak kasat mata yang mulai terbentuk di antara kami, jurang yang diciptakan oleh aroma parfum asing yang entah dari mana datangnya. Dan sejak malam itu, aku mulai belajar satu hal. Terkadang, luka bukan berasal dari bentakan atau kemiskinan, tapi dari rasa curiga yang tak pernah benar-benar terjawab. Beberapa hari setelah kejadian malam itu, rasa curiga dalam hatiku tidak kunjung reda.
Setiap kali aku pulang kerja, aku selalu memperhatikan baju suamiku. Adakah bekas parfum yang sama? Adakah noda yang asing? Tapi semua tampak biasa saja, seolah malam itu hanyalah mimpi burukku sendiri. Namun, semakin aku berusaha menenangkan hati, semakin pula kegelisahan itu menggerogoti pikiranku. Siang itu, aku mampir ke warung Bu Siti untuk membeli gula dan minyak. Warung kecil itu memang jadi tempat berkumpul ibu-ibu sekitar. Aku masuk sambil tersenyum sopan, meski hatiku sedang kalut. "Ratna, beli apa?" tanya Bu Siti ramah sambil meraihkan plastik. "Gula sama minyak, Bu," jawabku singkat. Belum sempat aku menambahkan daftar belanjaanku, seorang tetangga yang sedang duduk di bangku kayu di pojok warung tiba-tiba memanggilku pelan. Suaranya lirih, tapi cukup jelas untuk sampai ke telingaku. "Ratna," katanya sambil menatapku dengan ragu. Aku menoleh. "Iya, Mbak." Dia terlihat bimbang, seolah kalimat yang ingin keluar dari bibirnya bisa membuat masalah besar. "Jangan marah ya, aku cuma kasihan sama kamu." Aku mengernyit. "Maksudnya?" Dia menarik napas dalam, lalu menunduk. "Aku sering lihat suamimu keluar malam, setelah kamu berangkat kerja." Dek! Jantungku seperti ditusuk jarum tajam. Tanganku yang memegang uang kontan tiba-tiba bergetar. Aku berusaha menahan ekspresiku agar tidak terlihat panik. "Ah, Mbak, jangan bercanda begitu. Suami saya di rumah, kok," kataku sambil memaksakan senyum kaku. "Tapi aku lihat sendiri, Ratna," ia menambahkan dengan suara makin pelan, seolah takut ada orang lain yang mendengar. "Beberapa kali, bukan sekali dua kali. Malam-malam, sekitar jam 10 atau 11. Dia keluar dengan motor." Aku terdiam. Kata-katanya seperti palu yang menghantam dadaku berkali-kali. Aku ingin menyangkal keras-keras, ingin menuduhnya berbohong. Tapi di sisi lain, kenangan tentang baju suamiku yang beraroma parfum asing itu langsung menyeruak lagi. "Bu Siti, gulanya sama minyaknya berapa?" tanyaku cepat, mencoba mengalihkan topik. Suaraku agak gemetar, tapi aku berusaha terdengar biasa. Bu Siti menyebut harga, dan aku segera menyerahkan uang. Setelah itu, aku mengambil belanjaan dan buru-buru melangkah keluar. Tetangga itu sempat memanggil lagi. "Ratna, aku cuma pengin kamu hati-hati. Jangan sampai." Aku tak membiarkannya menyelesaikan kalimat. Aku hanya tersenyum sekilas lalu pamit. "Iya, Mbak. Makasih." "Ya." Langkahku terasa berat. Begitu sampai di luar, angin sore berhembus tapi tubuhku justru terasa panas. Dadaku sesak, kepalaku penuh tanya. Benarkah suamiku keluar malam? Untuk apa? Dengan siapa? Di jalan menuju rumah, aku berusaha menenangkan diri. "Tidak, Ratna. Jangan langsung percaya omongan orang. Itu bisa saja salah lihat. Bisa saja suamimu hanya keluar sebentar, ada urusan, bukan sesuatu yang aneh." Namun semakin aku meyakinkan diri, semakin bayangan buruk itu menekan batinku. Setiap kata tetanggaku terngiang jelas di telinga. "Aku sering lihat suamimu keluar malam, aku sering lihat." Sesampainya di rumah, aku dapati suamiku sedang duduk santai di teras sambil memainkan ponselnya. Wajahnya tenang, seolah dunia baik-baik saja. "Mas, dari tadi di rumah?" tanyaku, mencoba menguji. Dia menoleh sebentar, lalu mengangguk. "Ya, di rumah aja." "Kenapa?" Aku menelan ludah. "Enggak, cuma nanya." Aku masuk ke dalam, meletakkan belanjaan di meja dapur. Tapi mataku terus melirik arah pintu, tempat dia masih duduk dengan santai.
Di dalam hati, sebuah perasaan asing mulai tumbuh. Curiga. Rasa yang dulu tak pernah berani singgah dalam pikiranku tentang suamiku. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasakan ada jarak yang begitu jauh antara aku dan dia. Meski hanya dipisahkan oleh dinding rumah yang tipis. Sikap suamiku makin hari makin aneh. Entah sejak kapan, ia jadi lebih sering keluar rumah dengan alasan yang selalu sama, ketemu teman. Kata-kata itu seperti kalimat hafalan yang sengaja ia ulang agar terdengar wajar. Namun, yang membuatku ragu adalah kenyataan yang tak bisa kupungkiri, suamiku punya kaki pincang. Jalan jauh saja ia kerap mengeluh pegal, apalagi keluar malam hanya demi teman. Logikaku menolak, tapi hatiku ingin percaya. Aku mencoba menutup mata, meyakinkan diriku bahwa mungkin benar, ia hanya butuh hiburan kecil di luar rumah. Tapi semakin hari, kegelisahan itu kian menusuk. Suatu malam, aku memberanikan diri bertanya saat ia hendak keluar. Ia sudah berganti baju rapi, padahal jarum jam sudah menunjuk pukul 9 malam. "Mas, mau kemana malam-malam begini?" Tanyaku hati-hati, berusaha terdengar lembut. Dia merapikan kemejanya, lalu menjawab datar. "Ketemu teman sebentar, Ratna. Ada urusan kecil." Aku mencoba tersenyum. "Teman yang mana? Bukannya Mas jarang keluar rumah sekarang? Lagian, dengan kondisi kaki Mas, bukankah lebih baik istirahat saja di rumah?" Ia langsung menoleh dengan tatapan menusuk, seolah merasa aku meragukannya. "Ratna, jangan lebay. Aku cuma ketemu teman, kok. Jangan bikin ribet." Aku tercekat. Kata-katanya dingin, bukan seperti biasanya. Aku ingin membalas, tapi bibirku keluh. Aku hanya bisa menatapnya saat ia melangkah keluar dengan langkah pincang yang tetap ia paksakan. Pintu rumah menutup dengan suara berat, meninggalkan aku dalam kesunyian. Aku duduk di kursi ruang tamu, meremas jemariku sendiri. Hatiku berdebar tak menentu. Teman? Teman yang mana? Mengapa harus malam-malam? Pikiran buruk berputar tanpa henti. Aku teringat ucapan tetangga beberapa hari lalu. "Aku sering lihat suamimu keluar malam setelah kamu berangkat kerja." Waktu itu aku marah. Aku menolak percaya, aku menuduhnya fitnah. Tapi kini, ucapannya bergema lagi di kepalaku, seperti pisau yang menggores. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku menunggu sampai hampir tengah malam, berharap ia segera pulang. Tapi waktu bergulir begitu lambat. Sesekali aku berjalan mondar-mandir di ruang tamu, sesekali duduk memandang jam dinding yang berdetak nyaring seolah mengejek. Sekitar pukul 1 dini hari, akhirnya pintu berderit. Ia masuk dengan wajah lelah, tapi ada sesuatu yang janggal. Kemejanya kusut, dan aroma asing tercium samar dari tubuhnya. Aroma yang bukan sabun kami, bukan juga parfum murah yang biasa ia pakai. Seperti wangi bunga yang terlalu menyengat. Aku memberanikan diri bertanya, meski suaraku nyaris bergetar. "Mas, dari mana saja? Kenapa sampai jam segini?" Dia hanya melempar pandangan singkat, lalu berjalan melewatiku. "Kan sudah kubilang, ketemu teman. Jangan tanya-tanya terus. Aku capek." Aku menatap punggungnya yang menjauh ke kamar. Rasanya dadaku sesak. Ada bagian dalam diriku yang ingin berteriak, ingin menyeretnya duduk dan memaksanya jujur. Tapi ada juga bagian lain yang hanya ingin menangis, tak sanggup menghadapi kebenaran yang kutakuti. Malam itu aku menangis diam-diam di ruang tamu. Air mataku jatuh tanpa suara, membasahi pipi dan bantal kursi. Aku merasa seperti orang bodoh yang menolak melihat kenyataan. Besok paginya, aku tetap menyiapkan sarapan seperti biasa. Dia duduk di meja makan dengan wajah datar, seolah tak ada yang salah.
Aku mencoba tersenyum, meski hatiku remuk. Aku bertanya pelan, "Mas, sebenarnya siapa teman itu? Kenapa Mas harus ketemu malam-malam?" Dia menaruh sendoknya dengan kasar, menatapku tajam. "Ratna, kalau kamu gak percaya sama aku, ya sudah. Jangan tanya lagi. Aku gak suka diinterogasi." Aku tercekat. Kata-katanya seperti tamparan. Sejak saat itu, aku tak lagi bertanya. Tapi rasa curiga terus menggerogoti pikiranku. Aku mulai memperhatikan setiap gerak-geriknya, setiap perubahan kecil pada dirinya. Bahkan, aku menyimpan diam-diam aroma parfum asing yang pernah menempel di bajunya dalam ingatan. Aku tahu, cepat atau lambat, kebenaran akan terkuak. Tapi aku juga tahu, hatiku mungkin hancur saat-saat itu tiba. Sore itu, sinar matahari yang menembus tirai kamar membuat suasana terasa lengang. Aku baru saja selesai melipat pakaian ketika tanpa sengaja tanganku menyentuh laci meja rias. Laci itu agak berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. Aku menariknya dengan sedikit tenaga, dan alangkah terkejutnya ketika melihat isi di dalamnya. Segumpal uang, terikat rapi dengan karet gelang. Jumlahnya banyak sekali. Aku bisa menghitung sekilas, paling tidak ada jutaan rupiah di sana. Aku tertegun. Selama ini, gajiku yang pas-pasan hanya cukup untuk kebutuhan harian. Tidak pernah sekalipun ada uang sebanyak ini di rumah kami. Tanganku bergetar saat menyentuh lembaran-lembaran itu. Bau khas kertas uang yang masih baru menusuk hidungku, menimbulkan rasa curiga yang langsung berputar-putar di kepalaku. Dari mana uang ini datangnya? Bagaimana mungkin suamiku mendapatkannya? Aku duduk di tepi ranjang, menunggu suamiku pulang dengan dada berdebar. Tidak lama kemudian, suara langkah pincangnya terdengar dari ruang depan. Jantungku berdegup semakin kencang. "Mas," panggilku lirih ketika dia masuk ke kamar. Dia menaruh jaket di gantungan, lalu menoleh. "Kenapa? Kok mukamu pucat gitu?" Aku menunduk, mencoba mengendalikan diri, tapi akhirnya aku membuka laci itu di hadapannya. Uang itu tergeletak jelas di sana. "Mas, uang ini dari mana?" tanyaku pelan, suaraku bergetar. Sekejap wajahnya berubah. Tatapan matanya yang semula datar mendadak tajam menusukku. Dia mendekat dengan langkah pincang, wajahnya memerah. "Kenapa? Kamu gak percaya aku bisa cari duit?" bentaknya, suaranya keras, membuat dadaku bergetar. Aku menelan ludah, berusaha menenangkan diri. "Bukan begitu, Mas, aku cuma kaget. Uang sebanyak ini gak mungkin dari gajiku. Dan Mas sendiri sudah lama gak kerja tetap. Aku cuma pengen tahu. Dari mana uang ini?" Dia menggebrak meja, membuatku tersentak. "Kamu selalu meremehkan aku, ya? Hanya karena kakiku pincang, kamu pikir aku gak bisa apa-apa?" Aku terdiam. Rasa takut dan curiga bercampur jadi satu. Aku ingat betul beberapa kali dia bilang pergi, ketemu teman. Apakah uang ini ada hubungannya dengan itu? Atau mungkin ada sesuatu yang lebih gelap? "Mas, aku gak pernah meremehkan," ucapku dengan suara lirih. "Aku cuma khawatir. Kamu sering pergi entah kemana, pulang malam, dan sekarang tiba-tiba ada uang banyak. Aku istrimu, aku punya hak tahu. Tolong, jujur sama aku." Dia tertawa pendek, sinis. "Hak tahu? Hah? Kamu itu cuma bisa nyinyir dan nanya-nanya. Bukannya bersyukur ada uang, malah ribut soal asal-usulnya." Air mataku menitik tanpa bisa kutahan. "Aku bukan gak bersyukur, Mas. Tapi aku takut. Aku takut kalau uang ini bukan dari jalan yang benar. Aku gak mau keluarga kita ketarik masalah."
Dia mendekat, wajahnya hanya sejengkal dari wajahku. Jangan ikut campur urusanku. Tugasmu masak, ngurus rumah, dan diem. Paham? Aku mundur, terisak. Dalam hati, rasa sakit semakin menekan. Aku tahu ada sesuatu yang disembunyikannya. Tapi setiap kali aku mencoba mencari jawaban, yang kudapat hanya kemarahan dan bentakan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Uang di laci itu terus menghantui pikiranku. Setiap kali kupejamkan mata, muncul bayangan buruk. Apakah dia terlibat sesuatu yang berbahaya? Apakah dia menyembunyikan rahasia gelap yang suatu hari bisa menghancurkan kami? Aku menatap suamiku yang tidur pulas di sebelahku. Wajahnya tenang, seolah tidak ada beban. Tapi bagiku, pertanyaan besar justru semakin membara. Dari mana sebenarnya uang itu? Dan sampai kapan dia bisa terus menyembunyikan kebenaran dariku? Gosip tetangga makin hari makin keras terdengar. Awalnya hanya bisik-bisik samar di warung depan rumah, lalu bergeser menjadi pembicaraan terang-terangan yang seolah sengaja diarahkan padaku. Sore itu, aku baru saja pulang dari pasar, membawa sayur mayur di keranjang tangan. Saat melewati gang kecil dekat rumah Bu Minah, aku mendengar dua orang ibu sedang bercakap. Aku kemarin lihat loh, suaminya Ratna itu boncengan sama perempuan di kota. Bisik Bu Minah pada temannya, tapi nadanya sengaja dibuat agak keras, jelas-jelas untuk memastikan aku mendengar. Ya Allah, masa sih? Min? Boncengan? Sama siapa? Sahut yang lain, pura-pura terkejut. Aku nggak kenal perempuannya. Cantik, rapi. Mereka mampir makan di restoran Padang di dekat terminal. Romantis banget, makannya berdua. Aku sampai kaget. Wong aku tahu kan suaminya Ratna jalannya aja pincang, kok ya bisa-bisanya selingkuh. Aku yang baru beberapa langkah melewati mereka, langsung kaku. Keranjang di tanganku terasa makin berat, jantungku berdegup tak karuan. Rasanya seolah ada tangan kasar yang meremas dadaku. Tapi aku pura-pura tak mendengar. Aku terus berjalan, menunduk, pura-pura sibuk dengan langkahku sendiri. Namun bisik-bisik itu terus menghantui. Suara mereka seolah menempel di telingaku, bahkan saat aku sudah masuk ke dalam rumah. Di dapur, aku menaruh belanjaan dengan tangan gemetar. Bayangan suamiku, dengan kakinya yang pincang, membonceng perempuan lain, melintas begitu jelas di kepalaku. Nggak mungkin Mas sanggup lakukan itu. Aku mencoba menenangkan diri. Tapi semakin aku menyangkal, semakin jelas pula rasa sakit yang menusuk hatiku. Tak lama, datang Bu Rini, tetangga dekatku, sambil membawa sepiring gorengan. Dia duduk tanpa basa-basi di kursi ruang tamu. Ratna, katanya pelan tapi penuh arti, kamu jangan kaget ya. Tadi aku dari kota. Aku sendiri yang lihat suamimu, boncengan motor sama perempuan. Mereka berhenti di restoran, masuk berdua. Aku panggil nggak noleh, kayak pura-pura nggak kenal. Aku menelan ludah. Tanganku terasa dingin, keringat dingin merembes di kening. Bu, jangan ngomong sembarangan. Mungkin itu cuma mirip. Suaraku bergetar, berusaha menyangkal. Ratna, aku kenal suamimu. Dari belakang aja aku hafal bentuk jalannya, apalagi dengan kakinya yang pincang. Gak mungkin aku salah lihat, jawab Bu Rini tegas, matanya menatapku iba. Aku tersenyum kaku, memaksa bibirku bergerak padahal hatiku sudah remuk. Terima kasih ya, Bu. Saya dengar dulu, kataku lirih, mencoba mengakhiri pembicaraan. Begitu Bu Rini pulang, aku langsung terduduk di lantai. Rasanya lututku lemas tak sanggup menopang tubuhku lagi. Dadaku bergemuruh, mataku panas dipenuhi air yang tak bisa lagi kubendung. Ya Allah,
Apa benar Mas tega? Bisikku di antara isak. Aku teringat lagi tatapan marahnya waktu aku menanyakan soal segepok uang di laci. Teringat alasan-alasan anehnya tiap kali pulang terlambat. Semua kepingan itu mendadak menyatu, membentuk gambaran yang begitu menyakitkan. Malamnya, ketika suamiku pulang, aku hanya bisa menatapnya lama. Pakaian yang dipakainya masih berbau parfum asing, bukan bau keringat dan debu jalanan seperti biasanya. Aku ingin sekali bertanya, menjerit, menuntut penjelasan. Tapi bibirku terkunci. Hanya hatiku yang berteriak, "Kenapa, Mas? Kenapa tega?" Aku mencoba tersenyum, menyiapkan makan malam seperti biasa. Tapi tanganku gemetar, sendok hampir terjatuh. Sementara dia makan dengan tenang, seolah tak ada yang salah. Dan disitulah aku benar-benar sadar, gosip tetangga bukan lagi sekadar gosip. Malam itu aku duduk sendirian di kamar, hanya ditemani lampu redup yang menggantung di langit-langit. Bayangan tubuhku memantul samar di dinding, seolah ada dua aku yang sedang saling menatap, yang satu berusaha kuat, dan yang satunya lagi nyaris runtuh. Aku menarik napas panjang, mencoba meyakinkan diri. Tidak mungkin. Dia suamiku. Dia setia, gumamku lirih, hampir seperti doa yang kupaksakan keluar dari bibir. Namun, hatiku menolak. Jantungku berdetak begitu cepat, seperti genderang perang yang dipukul tanpa henti. Setiap suara kecil di luar jendela, gesekan daun, gonggongan anjing tetangga, atau motor yang melintas, seakan memicu rasa cemas yang tak bisa kujelaskan. Aku menatap ke arah pintu kamar, menunggu pintu itu terbuka, menunggu dia pulang dan menjelaskan segalanya. Tapi jam terus bergerak, jarum panjang merayap lambat, dan suamiku tak kunjung datang. Aku berdiri, berjalan mondar-mandir. Mungkin gosip itu cuma fitnah. Orang-orang memang suka iri. Mereka nggak suka lihat aku bahagia. Iya, pasti begitu, suaraku terdengar ragu. Tapi bayangan ucapan tetangga sore tadi menghantam kepalaku. Ratna, aku lihat suamimu boncengan sama perempuan di kota. Mereka makan di restoran. Kata-kata itu berulang-ulang, seperti kaset rusak. Aku mencoba menepisnya, tapi semakin kutepis, semakin jelas ia menggema di telingaku. Tidak mungkin, dia suamiku. Aku kembali bergumam, tapi suaraku kali ini pecah. Aku tahu aku sedang berusaha menenangkan diri dengan kebohongan yang kubuat sendiri. Tanganku gemetar saat membuka lemari, melihat baju-bajunya masih tergantung rapi. Kemeja putih yang sering kupakaikan setrika, jaket lusuh yang dulu ia kenakan saat pertama kali melamarku, semuanya masih ada. Seolah benda-benda itu ingin meyakinkanku bahwa dia lelaki yang sama, lelaki yang pernah bersumpah akan menjagaku sampai akhir hayat. Tapi mengapa hatiku tak bisa percaya? Aku duduk di tepi ranjang, menutup wajah dengan kedua tangan. Air mata mulai merembes, meski aku mencoba menahannya. Kalau benar dia selingkuh, kenapa? Apa aku sudah nggak cukup lagi? Apa aku salah sebagai istri? Aku teringat bagaimana aku selalu berusaha menjadi pendamping yang baik. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, menjaga rumah tetap rapi, bahkan rela menghemat demi bisa menabung. Aku tak pernah menuntut banyak, hanya butuh kesetiaan dan kejujuran. Tapi entah mengapa, semua itu sekarang terasa rapuh. Pikiran-pikiran buruk menumpuk di kepalaku. Bagaimana kalau benar dia duduk berdua dengan perempuan itu di restoran? Bagaimana kalau mereka tertawa bersama, saling tatap penuh manja, seperti saat aku dan dia dulu masih pacaran? Astaga, aku menutup mulut, tubuhku bergetar hebat. Rasa sakit itu datang, menusuk dada, seolah ada yang meremas jantungku hingga hampir hancur. Aku mengambil ponsel, menatap layar yang kosong.
Ada dorongan kuat untuk menelponnya, menanyakan kebenaran, melabraknya dengan semua gosip yang kudengar. Tapi jemariku kaku. Bagaimana kalau dia marah? Bagaimana kalau ternyata aku hanya mempermalukan diri sendiri karena percaya gosip murahan? Aku kembali meletakkan ponsel itu, lalu berbicara pada diriku sendiri di depan cermin kecil di meja rias. Ratna, kamu harus percaya. Dia suamimu. Kamu harus kuat. Jangan kalah sama omongan orang. Namun, bayangan wajahku di cermin terlihat asing. Mata yang sembab, bibir bergetar, wajah pucat, itu bukan sosok istri yang percaya diri. Itu adalah wajah seorang perempuan yang hampir kehilangan kepercayaan pada suaminya sendiri. Aku akhirnya berbaring, menarik selimut hingga ke leher. Tapi tidur tak kunjung datang. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan suamiku bersama perempuan lain muncul begitu jelas. Senyumannya, tatapan matanya, bahkan mungkin genggaman tangannya pada tangan perempuan itu. Hatiku kembali bergetar hebat, lebih kencang dari sebelumnya. Dan malam itu, aku sadar, aku sedang berperang dengan diriku sendiri. Antara percaya pada cinta, atau menerima kemungkinan pahit bahwa cinta itu sedang dikhianati. Aku menatap cermin lama-lama sebelum berangkat malam itu. Tanganku gemetar saat merapikan kerudung, bukan karena aku takut dengan pekerjaanku, tapi karena rencana yang sudah kususun di kepalaku. Aku shift malam, kataku dengan suara datar saat suamiku duduk di ruang tamu, sibuk memainkan ponselnya. Dia hanya mengangguk, tidak menoleh sedikit pun. Ya sudah, hati-hati, ucapnya singkat. Tidak ada pelukan, tidak ada perhatian. Hatiku makin perih. Dulu, setiap kali aku pergi kerja malam, dia selalu mengantarku sampai depan pagar, bahkan sering menunggu sampai aku benar-benar menghilang di ujung jalan. Tapi sekarang, ia hanya larut dalam layar ponsel. Aku berjalan keluar rumah, menutup pintu pelan-pelan. Nafasku terasa sesak. Malam itu udara dingin menusuk kulit, tapi panas dalam dadaku jauh lebih membakar. Aku tidak menuju rumah sakit tempatku bekerja. Aku justru bersembunyi di balik pepohonan dekat jalan besar, menunggu. Sekitar 15 menit kemudian, aku melihat motornya meluncur keluar dari halaman rumah. Helm hitamnya terpasang rapi, kemeja biru muda yang kukenal dipakainya, dan parfum yang ia kenakan semerbak menusuk hidungku bahkan dari kejauhan. Tanganku mengepal. Dia tidak tahu aku ada di sini, bisikku pada diri sendiri. Aku mengikuti dari jauh, menyalakan motorku dengan hati-hati agar tidak terdengar. Jarakku sekitar 50 meter di belakangnya. Jalanan sepi malam itu, hanya beberapa kendaraan lewat. Lampu jalan berkelip-kelip, seakan ikut menjadi saksi keputusanku malam ini. Dia belok ke arah kota. Jantungku berdentum kencang, semakin kencang. Aku menelan ludah, lidahku terasa pahit. Sesuatu dalam diriku berteriak, "Pulang saja. Jangan lanjutkan. Kau tidak akan sanggup melihat kebenaran." Tapi langkahku sudah terlanjur. Kakiku tak bisa berhenti. Di sebuah restoran kecil di pinggir jalan kota, ia memarkirkan motornya. Dari tempatku bersembunyi, aku melihat jelas seorang perempuan sudah menunggunya di sana. Rambut panjangnya tergerai, gaunnya merah menyala kontras dengan lampu kuning temaram. Perempuan itu berdiri, lalu menyambut suamiku dengan senyum hangat. Senyum yang seharusnya hanya jadi milikku. Dadaku langsung sesak. Aku menahan napas, tubuhku bergetar. Ya Allah, jadi benar gosip itu. Mereka masuk ke dalam restoran bersama. Aku masih menunggu di luar, tapi rasa penasaran menggerogoti. Aku memberanikan diri berjalan mendekat, pura-pura menjadi pelanggan lain. Dari sela jendela kaca, aku melihat mereka duduk berhadapan.
Suamiku menunduk, tertawa kecil mendengar omongan perempuan itu. Tangannya bahkan sempat menyentuh tangan perempuan itu di atas meja. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Hatiku retak, tapi aku tidak ingin membuat kegaduhan di sana. Aku mundur, berjalan gontai kembali ke motor. Malam itu aku tidak segera pulang. Aku hanya duduk di atas motorku, di sudut jalan yang sepi. Langit gelap, bintang-bintang bersembunyi di balik awan. Aku merasa dunia ikut memunggungi aku. Kenapa harus aku yang melihat semua ini? Ya Allah, bisikku sambil menutup wajah dengan kedua tangan. Aku ingin berteriak, tapi suara itu hanya pecah di dalam dadaku. Yang paling menyakitkan bukan hanya pengkhianatannya, tapi kenyataan bahwa aku masih mencoba menolak percaya. Sebagian hatiku masih berbisik. Mungkin itu hanya teman? Mungkin mereka hanya bicara pekerjaan? Tapi mataku jelas melihat bagaimana ia tersenyum. Bagaimana tatapannya lembut, tatapan yang sudah lama tak pernah ia berikan padaku. Aku pulang menjelang tengah malam. Ia sudah lebih dulu tiba, pura-pura tertidur di ranjang. Aku menatap wajahnya yang tenang, nyaris tak percaya bahwa di balik ketenangan itu, ada rahasia yang membunuhku perlahan. Aku berdiri di samping ranjang, menatapnya lama. Aku akan buktikan siapa kau sebenarnya, gumamku lirih. Itu malam pertama aku benar-benar merasa asing dengan suamiku sendiri. Aku berdiri terpaku di seberang jalan. Lampu neon hotel itu menyilaukan mataku, seakan-akan menertawakan kebodohanku yang selama ini begitu percaya padanya. Nafasku tercekat, tubuhku gemetar hebat. Aku mencoba menelan ludah, tapi tenggorokanku kering seolah pasir menumpuk di sana. Tidak mungkin itu bukan dia, bisikku pada diri sendiri, mencoba menyangkal apa yang baru saja kulihat. Tapi mataku tidak mungkin salah. Itu suamiku. Jaket yang ia kenakan, helm yang ia tenteng, langkah kakinya semua begitu jelas. Dan wanita itu bukan sembarangan. Tubuhnya dibalut gaun ketat berwarna merah darah, bibirnya dipulas tebal, rambutnya disasak rapi. Wanita parubaya dengan aroma kemewahan yang bahkan bisa kurasakan dari kejauhan. Aku menutup mulutku dengan telapak tangan, menahan jeritan yang nyaris pecah. Ya Allah, aku ini siapa di matanya? Hanya istri yang ditinggal di rumah untuk menunggu, sementara dia menikmati pelukan wanita lain. Air mataku mengalir tanpa bisa kubendung. Aku tahu aku bisa langsung berlari dan menyeretnya keluar. Aku bisa membuat keributan di lobi hotel itu, memaki mereka di depan semua orang. Tapi kakiku tak bergerak. Tubuhku seakan dikurung rantai tak kasat mata. Aku hanya bisa berdiri, menonton dari jauh, hatiku diremukan detik demi detik. Kupeluk diriku sendiri, berusaha menjaga agar aku tidak benar-benar roboh di tempat itu. Tuhan, apa salahku? Aku selalu mencoba jadi istri yang baik. Aku bahkan sering menahan sakit demi dia. Tapi kenapa? Kenapa aku yang harus melihat ini semua? Dari kejauhan, kulihat mereka berdiri di meja resepsionis. Suamiku mengeluarkan dompet, membayar sesuatu. Wanita itu terkekeh kecil, tangannya menepuk lengan suamiku dengan manja. Adegan itu bagai sembilu yang menusuk tepat ke dadaku. Saat kunci kamar diberikan, langkah mereka menghilang di balik koridor panjang hotel. Saat itulah kakiku benar-benar goyah. Aku bersandar pada tiang listrik, terisak, menatap ke tanah. Mungkin semua gosip itu benar. Mungkin aku terlalu bodoh menutup mata selama ini. Aku menangis tanpa suara, hanya bahuku yang bergetar. Di kepalaku muncul bayangan semua percakapan kami. Kata-kata manisnya, sumpah setianya, bahkan janji-janji kecil yang pernah ia ucapkan saat aku sakit atau lelah.
Semuanya terasa seperti sandiwara murahan setelah apa yang barusan kulihat. Aku menggenggam ponselku erat. Jemariku ingin menekan nomor suamiku, ingin bertanya, "Di mana kau sekarang? Dengan siapa?" Tapi apa gunanya? Aku sudah melihat sendiri. Tidak ada lagi ruang untuk alasan. Di tengah kepedihan itu, aku mulai berpikir. Aku tidak boleh terus-menerus menjadi perempuan bodoh yang hanya menangis. Aku harus tahu kebenarannya sepenuhnya, meski itu akan menghancurkanku. Aku mengusap air mata, menarik napas panjang, dan dalam hati berjanji, aku akan buktikan, malam ini juga. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, meski nanti aku harus hancur. Dengan langkah berat, aku mendekat ke hotel itu. Setiap langkah terasa bagai 1000 beban menghantam punggungku. Tapi aku tahu, inilah saatnya aku menghadapi kenyataan. Sekejam apapun itu, dengan tangan bergetar, aku melangkah mendekati meja resepsionis. Nafasku terasa berat, dadaku sesak seolah setiap detik yang lewat menambah beban pada jantungku. Pegawai resepsionis, seorang pemuda dengan seragam rapi dan senyum formal yang dipaksakan, menoleh padaku. "Selamat malam, Ibu. Ada yang bisa saya bantu?" Suaranya terdengar ramah, tapi bagiku itu seperti ejekan yang menusuk. Aku membuka mulut, tapi suara yang keluar hampir tak terdengar. Lidahku keluh, jemariku mencengkeram tas erat-erat, mencoba menyalurkan gemetar yang tak terbendung. "Ka, kamar, suami saya," ucapku terbata, menunduk, seolah malu dengan apa yang akan kutanyakan. Dia baru saja masuk bersama seorang wanita. Resepsionis itu terdiam sejenak. Matanya menatapku dengan sorot ragu, seperti tak tahu harus menjawab apa. Aku bisa melihat perubahan halus di wajahnya. Senyum formal itu perlahan memudar, berganti dengan ekspresi penuh iba. Dan tatapan itu, oh Tuhan, tatapan iba itu seperti pisau lain yang menancap dalam kehatiku. "Ibu," dia menarik napas, mencoba memilih kata. "Maaf, kami tidak bisa sembarangan memberikan informasi tamu yang menginap." Aku menatapnya, wajahku memanas, air mataku sudah siap jatuh. "Tolong," suaraku parau, "tolong katakan, nomor kamar berapa dia? Aku istrinya." Pemuda itu menunduk, lalu menghela napas panjang. Saya benar-benar minta maaf, Bu. Tapi aturan hotel." Kekecewaan menyelubungi tubuhku. Lututku terasa lemas, hampir tak mampu menopang. Aku menggenggam meja resepsionis dengan kedua tangan, seolah itu satu-satunya penopangku agar tidak jatuh ke lantai malam itu. Aku menunduk, lalu berbisik lirih. "Kamu tahu betapa sakitnya berdiri di sini? Kamu lihat sendiri, kan? Siapa yang masuk barusan? Dia suamiku. Aku hanya ingin memastikan dengan mataku sendiri, apa yang kulihat benar, atau hanya mimpi buruk." Pegawai itu terdiam lagi, menatapku dengan ragu. Jemarinya yang tadi sibuk memegang pulpen kini mengetuk meja pelan. Gelisah. Sorot matanya berubah, dari formal menjadi penuh simpati. "Bu, dia tampak bimbang, menelan ludah. "Saya tidak bisa menyebutkan nomor kamar. Tapi, kalau Ibu benar-benar ingin memastikan, mungkin Ibu bisa lihat ke lantai 2. Dia biasanya memesan kamar di sana." Hatiku seperti diperas. Kata-kata samar itu cukup menjadi isyarat. Meski dia tak menyebutkan secara gamblang, aku tahu dia memberi petunjuk dengan caranya sendiri. Aku menunduk dalam, berusaha menahan isak. "Terima kasih," ucapku lirih, sebelum melangkah menjauh dengan langkah gontai. Tapi saat aku berjalan menuju tangga, bayangan wajah resepsionis itu masih menghantui.
Tatapan iba yang diberikan padaku seakan menegaskan sesuatu yang selama ini kutolak mentah-mentah. Kecurigaanku bukanlah hayalan. Semua nyata. Semua ada di depan mata. Aku memegang pegangan tangga dengan tangan gemetar, menapaki satu anak tangga demi satu. Setiap langkah rasanya seperti menambah beban di pundakku. Aku ingin berbalik, ingin pura-pura tidak tahu, ingin menutup mata dan kembali ke rumah, berpura-pura bahwa suamiku masih setia. Tapi kakiku tidak mau berhenti. Ada sesuatu dalam diriku yang memaksa. Aku harus melihat, aku harus tahu kebenaran, meskipun itu akan menghancurkan hatiku. Tanganku gemetar ketika menyentuh gagang pintu itu. Nafasku tercekat, seperti ada batu besar yang menghimpit dadaku. Suara tawa samar dari dalam kamar terdengar jelas, bercampur dengan dentingan gelas yang beradu. Aku menempelkan telinga sebentar, memastikan bahwa aku tidak salah dengar. Ya Tuhan, itu benar suara suamiku. Suara yang selama ini kujadikan tempat pulang, suara yang menenangkan setiap kali aku merasa rapuh, kini justru menusuk hatiku dalam-dalam. Aku menguatkan diri, meski kakiku nyaris tak sanggup menopang tubuh. Dengan sisa tenaga, aku mendorong pintu yang ternyata tidak terkunci. Cekrek, suara engsel pintu berderit pelan, namun cukup membuat dua pasang mata di dalam kamar menoleh. Aku membeku. Di hadapanku, suamiku berdiri dengan wajah kaget, masih mengenakan kemeja yang beberapa kancingnya terbuka. Sementara di sofa, seorang wanita parubaya dengan dandanan mewah duduk santai, seakan tak merasa bersalah. Lipstiknya tebal, perhiasan berkilauan menghiasi tangannya, dan senyumnya, senyum yang sinis, menatapku seolah aku hanya pengganggu. "Kamu?" Suamiku berseru, suaranya campur aduk antara terkejut dan panik. Aku mencoba bicara, tapi suaraku tercekat. Air mataku lebih dulu jatuh, membasahi pipi. "Jadi, ini alasanmu sering pulang malam? Ini alasanmu sering bohong soal lembur?" Wanita itu tertawa pelan, meraih gelas anggurnya, lalu meneguknya dengan santai. "Kamu istrinya?" tanyanya, seakan sedang menilai barang murahan di depan mata. Pantas saja dia sering terlihat bosan. Kata-katanya seperti tamparan keras. Aku menoleh pada suamiku, berharap ada bantahan, berharap semua ini hanyalah kesalahpahaman. Tapi wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya, dan mulutnya terbuka tanpa kata. "Katakan sesuatu. Jelaskan ke aku. Katakan kalau ini tidak seperti yang aku lihat." Suaraku meninggi, gemetar karena menahan perasaan yang nyaris meledak. Tapi suamiku tetap diam. Tangannya terulur, seakan ingin mendekat, tapi aku mundur selangkah, menepis udara kosong di antara kami. Wanita itu kembali menyeringai. "Kenapa kamu harus buang tenaga tanya-tanya, Bu? Matamu jelas lihat sendiri. Lelaki itu datang padaku karena aku bisa memberi yang kamu tidak bisa." Aku tercekat. Rasanya dada ini benar-benar robek. Aku menatap suamiku sekali lagi, mataku basah, suara parau keluar tanpa kendali. "Aku tidak butuh harta, aku tidak butuh kemewahan. Aku hanya butuh kesetiaanmu. Dan itu, ternyata terlalu sulit untuk kamu berikan." Keheningan menelan kamar itu. Suamiku menunduk, sementara wanita itu hanya tersenyum puas, seolah kemenangan ada di pihaknya. Aku tidak kuat lagi. Dengan langkah gontai, aku mundur, meninggalkan kamar itu. Setiap langkah terasa seperti mematahkan tulangku satu persatu, tapi aku tahu aku harus keluar dari sana sebelum seluruh harga diriku habis diinjak. Saat pintu hotel itu tertutup di belakangku, aku merasa seperti dunia ikut menutup semua cahaya untukku. Tubuhku bergetar hebat. Suara itu keluar begitu saja dari tenggorokanku. Campuran antara amarah, sakit hati, dan rasa tak percaya.
Suamiku, lelaki yang selama ini kupanggil dengan penuh kasih, terlonjak kaget dari ranjang. Matanya melebar, wajahnya pucat seperti orang baru saja tertangkap basah melakukan dosa besar. Sayang, ini bukan seperti yang kamu lihat, katanya terbata, mencoba menutupi tubuhnya dengan selimut putih hotel yang kusut. Aku tertawa getir, suaraku bergetar namun penuh luka. Bukan seperti yang aku lihat? Mas pikir aku buta? Aku tuli? Aku tidak tahu apa yang sedang Mas lakukan di sini, di ranjang kotor itu. Wanita parubaya di sampingnya hanya menarik selimut menutupi tubuhnya. Wajahnya tak kalah pucat. Namun di balik keterkejutannya, ada sorot mata meremehkan yang menusukku. Seolah aku hanyalah pengganggu di tengah kebahagiaan mereka. Mas, jawab aku. Aku menghantamkan tas yang kubawa ke lantai, isinya berhamburan. Tanganku gemetar hebat, dadaku sesak seolah udara enggan masuk. Setelah semua yang kulakukan untuk Mas, ini balasannya? Suamiku beringsut mendekat, tapi aku mundur sambil menggeleng cepat. Jangan sentuh aku. Suaraku parau, penuh kepedihan. Wanita itu akhirnya membuka mulut, dengan nada datar yang membuat telingaku panas. Sudahlah, Mas. Ngapain takut sama perempuan ini? Dia kan cuma istri di rumah. Kalau tidak puas, wajar Mas cari yang lain. Apa? Aku berteriak. Suaraku meninggi, menusuk udara pengap kamar hotel itu. Kamu berani bicara begitu di depanku? Kamu perusak rumah tangga orang, dan masih punya muka untuk menghina aku. Suamiku panik, mencoba menengahi. Cukup. Jangan ribut di sini. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca, lalu menunjuk tepat ke wajahnya. Jangan ribut di sini? Mas masih peduli sama ketenangan perempuan itu, tapi tidak peduli sama hatiku yang sudah hancur. Air mataku akhirnya jatuh deras. Tak bisa lagi kutahan. Mas, aku menyerahkan seluruh hidupku buat Mas. Aku percaya sama Mas. Aku bela Mas di depan keluargaku. Aku relakan segalanya. Tapi Mas hancurkan aku dengan cara paling rendah ini. Sunyi sejenak. Hanya terdengar isak tangisku yang memenuhi ruangan. Suamiku tertunduk, tidak berani menatap mataku. Aku menarik napas panjang, mencoba berdiri tegak meski kakiku gemetar. Mulai hari ini, aku bukan lagi istri yang sama. Aku tidak akan pernah lagi membiarkan Mas menginjak-injak harga diriku. Dengan langkah berat namun mantap, aku berbalik meninggalkan kamar itu. Setiap langkah terasa seperti belati, tapi di balik luka yang perih, ada tekad baru yang mulai tumbuh. Tekad untuk tidak lagi dikhianati, untuk berdiri dengan kepalaku sendiri. Dia panik, wajahnya pucat pasi, tangannya berusaha menutupi tubuhnya yang hanya berbalut kain seadanya. Wanita itu di sampingnya buru-buru menarik selimut, pura-pura tak bersalah. Tapi mataku tak bisa dibohongi. Semua jelas. Suamiku menatapku dengan mata liar, lalu bukannya meminta maaf, ia malah berteriak. Suaranya bergetar tapi penuh pembenaran. Ratna, aku lakukan ini demi uang. Kamu pikir gampang jadi laki-laki cacat yang gak bisa kerja? Hah? Uangmu gak cukup. Aku terpaksa. Aku tercekat. Nafasku naik turun, dada serasa ditusuk ribuan pisau. Air mataku mengalir deras, suaraku pecah. Terpaksa? Dengan menjual dirimu? Dengan mengkhianati aku yang siang malam banting tulang demi kita? Dengan menginjak semua pengorbananku? Dia membanting tangannya ke meja di samping ranjang, seolah ingin menunjukkan ketidakberdayanya. Kamu gak ngerti jadi aku. Hidupku hancur setelah kecelakaan itu. Aku gak bisa kerja,
Aku cuma numpang hidup dari keringatmu. Kamu pikir aku nggak malu? Hah? Setiap hari aku merasa jadi sampah di rumah sendiri. Aku cuma ingin merasa berguna. Aku butuh uang itu, Ratna. Dan ia menunjuk wanita di sampingnya, dia yang mau bayarin aku. Aku menatapnya dengan wajah tak percaya. Bibirku gemetar. Berguna? Kamu pikir tidur dengan wanita murahan itu bikin kamu berguna? Mas, aku kerja siang malam, ngumpulin receh demi kita, demi kamu, demi rumah ini. Tapi kamu malah menjual kehormatanmu sendiri, menjual aku juga, Mas. Wanita itu tiba-tiba buka suara, wajahnya sinis meski masih bersembunyi di balik selimut. Udahlah, Mbak, jangan nyalahin dia terus. Kalau Mbak bisa kasih dia hidup yang layak, dia nggak bakal cari aku. Laki-laki juga butuh dihargai, tahu nggak? Aku langsung menoleh ke arahnya dengan tatapan tajam, penuh amarah yang hampir tak terbendung. Kamu diam. Jangan sok suci ngomongin harga diri di hadapan perempuan yang kamu rampas rumah tangganya. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya hanya diranjang sama suami orang. Dia tertawa kecil, mengejek. Halah, kalau emang bisa jaga suami, gak mungkin dia ada di sini sama aku, kan? Suamiku buru-buru menahan. Cukup, kalian jangan ribut di depanku. Aku menoleh lagi padanya, tanganku gemetar menunjuk wajahnya. Kamu yang cukup, Mas. Aku ini istrimu. Perempuan yang tiap hari keringetan kerja, bahkan rela dipandang rendah orang lain demi bisa kasih makan kamu. Tapi sekarang, kamu malah nuduh aku nggak cukup? Kamu hancurin aku dengan alasan uang? Kalau memang kamu malu jadi suami yang cacat, kenapa kamu tega bikin aku lebih hina lagi? Dia menunduk sesaat, tapi kemudian justru meninggikan suara. Kamu nggak akan ngerti. Kamu masih bisa kerja, masih bisa ketawa di luar rumah. Aku nggak bisa apa-apa. Aku kehilangan harga diri sebagai laki-laki. Dan ia kembali melirik wanita itu, dia bikin aku ngerasa masih berarti. Kamu nggak pernah bisa kasih itu ke aku. Aku terhenyak, tubuhku hampir limbung mendengar kata-katanya. Aku menggeleng berkali-kali, seolah tak percaya. Mas, aku mencintaimu apa adanya. Aku terima kamu meski cacat. Aku nggak pernah protes, nggak pernah malu. Aku cuma ingin kita bertahan bersama. Tapi kamu yang nggak bisa terima dirimu sendiri. Dan sekarang kamu buang semua itu dengan cara paling kotor. Wanita itu tersenyum miring sambil mengelus lengan suamiku. Mbak, jangan buang energi. Dia udah milih aku. Kamu tinggal mundur aja. Cari laki-laki lain kalau mau. Air mataku semakin deras. Aku mendekat, menatap suamiku dari jarak yang begitu dekat, berharap ada sedikit penyesalan di wajahnya. Tapi yang kutemui hanyalah kebingungan, amarah, dan rasa kalah. Mas, suaraku parau, sekarang aku yang merasa cacat. Cacat karena cintaku ditukar dengan pengkhianatan. Cacat karena harga diriku diinjak sama suamiku sendiri. Dia menutup wajahnya dengan kedua tangan, seakan ingin bersembunyi dari kenyataan. Tapi semuanya sudah terlambat. Aku berdiri, dengan sisa tenaga menahan tubuhku yang gemetar. Mulai detik ini, Mas, aku bukan lagi istri yang bisa kamu injak seenaknya. Kalau kamu memilih jalan ini, silakan. Tapi jangan pernah lagi anggap aku akan tetap di sisimu. Wanita itu tertawa sinis lagi, sementara suamiku hanya bisa menunduk, tak mampu menahan atau menjawab. Dan di saat itulah, aku tahu,
Cinta yang kubangun dengan air mata dan kesetiaan sudah hancur tak bersisa. Aku menangis keras, tubuhku bergetar hebat. Isak tangisku pecah, menyayat malam yang hening. Rasanya seluruh dadaku diremukan, nafas tersengal, dan kepalaku berdenyut hebat. Semua pengorbananku selama ini runtuh, seolah tidak pernah ada artinya. Bayangan saat aku rela bekerja lembur, memeras keringat demi kebutuhan rumah tangga, terlintas satu persatu. Aku menahan lapar agar dia bisa makan, aku menahan lelah agar dia bisa tenang. Dan sekarang, justru aku yang disayat pengkhianatan paling kejam. Mas, kenapa harus begini? Suaraku parau, pecah, hampir tidak terdengar. Air mataku mengalir deras, membasahi wajahku yang terasa panas dan perih. Aku menatapnya, pria yang pernah kucintai sepenuh hati, tapi malam ini berubah menjadi orang asing. Dia berdiri kaku di depan ranjang, wajahnya pucat, tapi alih-alih menyesal, ia justru menunduk dengan sikap defensif. Ratna, aku nggak punya pilihan. Aku nggak bisa kerja. Aku cuma bisa begini buat dapat uang. Wanita itu, yang barusan bersama suamiku di ranjang, buru-buru meraih bajunya dan mencoba menutupi tubuhnya. Matanya melirikku dengan tatapan takut, seakan ingin segera kabur dari situasi memalukan ini. Aku melangkah mundur, kakiku gemetar seakan lantai runtuh di bawahku. Suara tangisku semakin keras, dan dadaku sakit sekali, seolah ditusuk ribuan belati. Gak ada pilihan, aku berteriak, meski suaraku pecah. Mas pikir pengkhianatan ini bisa dibenarkan dengan alasan gak ada pilihan? Aku banting tulang tiap hari. Aku rela gak tidur, rela gak makan, cuma supaya kita bisa bertahan. Tapi Mas malah jual diri. Mas tega hianatin aku kayak gini? Dia mendekat, wajahnya berubah tegang. Ratna, jangan bicara seakan kamu tahu segalanya. Aku laki-laki. Aku punya harga diri. Kamu pikir enak tiap hari ditanggung istri? Orang-orang sudah pandang rendah aku, dan aku memotongnya dengan teriakan penuh luka. Harga diri? Harga diri apa yang Mas maksud? Harga diri itu bukan tidur dengan perempuan lain. Mas, harga diri itu berjuang bersama, bukan mengkhianati. Kalau Mas merasa rendah, kenapa harus aku yang jadi korban? Aku yang dihancurkan. Tangisku semakin keras. Aku jatuh terduduk, memeluk diriku sendiri sambil terus menangis. Pandanganku buram, dunia seakan ikut runtuh bersamaku. Di sudut kamar, wanita itu akhirnya pergi terburu-buru, meninggalkan kami berdua dalam keheningan yang mencekik. Suamiku berdiri kaku, wajahnya penuh campuran marah, takut, dan bersalah. Tapi tidak ada kata maaf yang keluar dari mulutnya. Aku sadar, rumah tanggaku sudah tak bisa diselamatkan lagi. Semua kepercayaanku musnah. Cinta yang dulu kujaga mati di tempat itu, malam itu juga. Dengan suara bergetar, aku berbisik lirih, nyaris tak terdengar. Sudah cukup, Mas. Aku nggak bisa lagi. Semua sudah selesai. Tangisku kembali pecah. Rasanya aku sudah mati bersama hancurnya rumah tangga ini. Aku meninggalkan hotel itu dengan langkah gontai. Malam itu, suara kakiku seakan berat, menyeret luka yang tak kasat mata. Setiap hembusan napas seperti duri yang menusuk dada. Di dalam lift, air mataku kembali jatuh. Aku menutup wajah dengan telapak tangan, takut orang-orang melihatku hancur. Tapi apa gunanya menahan? Hatiku sudah remuk,
dan aku tak bisa lagi berpura-pura kuat. Di jalan menuju rumah, lampu-lampu kota terlihat kabur oleh linangan air mata. Aku sadar, malam itu aku benar-benar mengubur semua harapan. Harapan tentang rumah tangga yang dulu kuimpikan, tentang janji-janji manis yang pernah ia ucapkan, dan tentang kesetiaan yang ternyata hanya bayangan semu. Aku memilih pergi, bisikku pada diri sendiri, suaraku bergetar. Meski berat, aku harus memilih diriku sendiri. Lebih baik hidup miskin tapi bermartabat, daripada bersama lelaki yang menjual harga dirinya sendiri. Aku tidak lagi menginginkan cinta yang penuh luka, cinta yang membuatku kehilangan harga diri, cinta yang menjadikan aku korban tapi tetap dituntut untuk bertahan. Hari-hari setelahnya terasa berat. Aku bangun setiap pagi dengan mata bengkak, menatap ranjang kosong yang dulu dipenuhi janji-janji palsu. Tapi aku memaksa diriku berdiri, membersihkan wajah, dan melangkah keluar rumah. Aku bekerja lebih keras, mengumpulkan kepingan demi kepingan hidupku yang hancur. Ada hari-hari ketika aku hampir menyerah. Ketika tubuhku terlalu letih dan pikiranku dipenuhi suara-suara yang bertanya, "Apa kau kuat menghadapi semua ini sendirian?" Tapi setiap kali bayangan wajahnya muncul, mengingatkan pada pengkhianatan dan kebodohannya menjual kehormatan demi kesenangan sesaat, aku kembali berdiri lebih tegak. Aku menolak kalah. Sementara suamiku, kabar terakhir yang kudengar, hidupnya semakin jauh dari kata bahagia. Wanita-wanita yang dulu memanfaatkannya satu persatu pergi meninggalkan. Mereka hanya menginginkan uang, bukan dirinya. Dan ketika semuanya habis, ia ditinggalkan dalam kesepian. Aku mendengar ia terpuruk, penuh penyesalan, tapi sudah tak ada lagi yang peduli. Sedangkan aku berdiri tegak dengan luka yang justru menjadi sumber kekuatanku. Luka itu bukan lagi aib, tapi tanda bahwa aku pernah bertahan, pernah berjuang, dan akhirnya berani memilih jalan yang menyelamatkan diriku sendiri. Aku belajar, kesetiaan tidak bisa dipertahankan dengan pengorbanan sepihak. Dan cinta tak ada artinya jika kehormatan sudah dijual. Kini, setiap kali aku melihat cermin, aku tidak lagi melihat perempuan yang hancur. Aku melihat perempuan yang pernah jatuh sedalam-dalamnya, tapi bangkit dengan kepala tegak. Dan untuk itu, aku berterima kasih pada luka, karena darinya aku belajar arti harga diri.